Petani itu hilang di kabut. Tim SAR putus asa. Tapi saat putranya menemukan sebuah gua, kebenaran tentang ayahnya terungkap. Dia tidak hilang, tapi disandera oleh piton raksasa yang ternyata adalah Desa Karangsari, terletak di cekungan perbukitan Jawa Tengah, selalu diselimuti ketenangan yang khas. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, udara masih terasa dingin dan lembab. Namun, ada yang berbeda. Kabut yang biasa menipis saat matahari meninggi, pagi itu justru tebal, merayap rendah seolah ingin memeluk semua yang dilewatinya. Kabut putih susu itu tidak hanya membatasi pandangan, melainkan juga menelan suara, menciptakan kesunyian yang mencekam. Di tengah suasana yang tidak biasa ini, Pak Suyitno, seorang laki-laki paruh baya dengan kulit yang telah menghitam oleh terik matahari dan tubuh yang dibungkukan oleh kerja keras, bersiap berangkat ke ladang jagungnya. Ia adalah petani teladan, dikenal luas karena kesabaran dan kesederhanaannya yang murni. Tidak ada yang pernah mendengar ia mengeluh, bahkan saat panennya gagal karena hama atau musim yang tidak menentu. "Bapak, sarapan dulu sedikit. Kabutnya tebal sekali hari ini." "Tidak biasa," ujar Buarsih, istrinya, dengan nada khawatir yang lembut. Buarsih, dengan rambut yang disanggul sederhana, menyodorkan segelas teh hangat dan beberapa potong singkong rebus. Pak Suyitno tersenyum, senyum tulus yang selalu menenangkan hati istrinya. "Tidak apa-apa, Bu. Justru bagus. Jagungnya sudah matang, tidak bisa ditunda lagi. Nanti kalau kabut sudah hilang, panennya tidak enak. Hanya sebentar, nanti saya juga kembali sebelum tengah hari. Joni kan juga harus saya ajak bicara soal sawah yang utara." Joni, putra tunggal mereka, yang saat itu sedang mengecek cangkul, hanya menoleh sekilas. Joni adalah pemuda 20 tahunan yang tumbuh besar di bawah didikan ayahnya yang teguh. Ia menghormati ayahnya, tetapi terkadang merasa ayahnya terlalu memaksakan diri, apalagi di usia yang semakin renta. Ia merasakan ketidaknyamanan yang sama dengan ibunya. Kabut pagi itu terasa asing, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, bukan sekadar kelembapan biasa. "Hati-hati, Pak. Jangan sendirian masuk jauh-jauh. Nanti saya menyusul setelah selesai membantu ibu memisahkan biji kacang," kata Joni, suaranya sedikit mengandung perintah, bukan sekadar imbauan. Pak Suyitno hanya terkekeh pelan. Ia meraih topi capingnya, menggantungkan karung goni di bahunya, dan berjalan pelan, langkah demi langkah, menuju pintu depan. Sosoknya yang biasa terlihat kokoh, pagi itu, di tengah kepungan kabut, terlihat menyusut, hampir hilang ditelan kepekatan. "Assalamualaikum," ucapnya pelan, lalu menghilang di balik tirai putih tebal. Waktu berdetak lambat. Matahari seharusnya sudah mulai menembus lapisan kabut, tetapi hingga pukul 10 pagi, Karangsari masih seolah terperangkap dalam malam kedua. Buarsih mulai gelisah. Ia mondar-mandir di teras, matanya tak lepas dari jalan setapak yang seharusnya dilalui Pak Suyitno saat kembali. "Joni, ayahmu kenapa belum pulang? Biasanya, panen jagung tidak selama ini," tanya Buarsih, nadanya kini beralih dari khawatir menjadi cemas. Joni, yang awalnya berusaha menenangkan diri dengan berpura-pura sibuk memperbaiki tali jemuran, kini tidak bisa lagi menyembunyikan kegelisahannya. Ia melihat jam dinding kuno. Sudah lebih dari 3 jam. Ladang jagung mereka tidak jauh, paling hanya 15 menit berjalan kaki. Panen jagung tidak membutuhkan waktu seharian penuh, apalagi hanya untuk memulai dan mengecek. "Ya sudah, Bu. Saya menyusul sekarang." "Mungkin Bapak ketiduran karena terlalu pagi berangkatnya," ujar Joni, berusaha menyuarakan optimisme yang ia sendiri tidak yakini. Ia meraih parang yang tergantung di dinding, siap melangkah. Joni berjalan cepat, mengikuti jalan setapak yang familiar. Namun, ia segera menyadari bahwa kabut tebal telah mengubah ladang jagung yang ia kenal menjadi labirin yang membingungkan. Jarak pandang hanya beberapa meter, pepohonan terlihat seperti hantu, dan setiap langkah terasa sunyi, seolah ia adalah satu-satunya manusia yang tersisa di dunia ini. Ia memanggil, "Bapak, Pak Suyitno." Suaranya disambut hanya oleh kesunyian yang kembali, seolah bumi enggan menjawab. Ia mulai berlari, menyusuri deretan tanaman jagung yang sudah layu. 15 menit berlalu, lalu setengah jam, dan Joni sudah sampai di bagian ladang yang paling dalam, yang berbatasan langsung dengan lereng bukit curam dan hutan larangan yang jarang disentuh manusia. Di ujung pematang, Joni menemukan sesuatu yang membuat jantungnya mencelos.
Tergeletak di atas tanah yang lembab, adalah topi caping lusuh milik ayahnya. Tidak jauh dari situ, parang kecil yang biasa digunakan Pak Suyitno untuk memotong tangkai jagung juga ditemukan, tertancap miring ke tanah. Karung goni tempat jagung hasil panen seharusnya diletakkan, kosong, hanya tergeletak begitu saja. "Bapak! Bapak! Di mana?" teriak Johnny, suaranya pecah oleh kepanikan. Ia melihat sekeliling, matanya menembus kabut, mencari jejak, tetapi tidak ada. Tidak ada jejak kaki yang jelas di tanah yang keras, tidak ada tanda-tanda perkelahian, hanya kekosongan dan sisa-sisa embun pagi. Seolah-olah, Pak Suyitno baru saja berdiri di sana, melepaskan topi dan parangnya, lalu menguap, menghilang di telan kepekatan. Johnny berlari pulang secepat yang ia bisa, napasnya tersengal-sengal, air matanya mulai menggenang. Bu Arsih, yang melihat wajah pucat dan mata merah putranya, langsung tahu bahwa ada yang tidak beres. Teriakan Bu Arsih yang histeris memecah kesunyian desa. Dalam waktu kurang dari 1 jam, berita hilangnya Pak Suyitno menyebar cepat. Kabut yang tebal, ladang yang sepi, dan petani yang menghilang tanpa jejak. Cerita-cerita lama tentang lelembut atau penunggu bukit segera menyeruak, ditimpali oleh bisik-bisik ketakutan di antara para tetangga. Malam harinya, dengan bantuan kepala desa, Johnny dan beberapa perwakilan warga pergi ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan kehilangan tersebut. "Kami sudah mencoba mencari, Pak. Tapi kabutnya aneh, tebal sekali, dan tidak ada jejak sama sekali. Ini tidak masuk akal," jelas Johnny kepada seorang perwira polisi, suaranya bergetar menahan tangis. Perwira itu, Bapak Komandan Hartono, mendengarkan dengan serius. Hilangnya orang di ladang bukan hal yang aneh, tetapi hilangnya tanpa jejak di tengah kabut tebal memang menimbulkan tanda tanya. Malam itu juga, Komandan Hartono membentuk tim pencari awal yang terdiri dari beberapa anggota kepolisian dan tim SAR lokal. Pencarian resmi dimulai. Senter-senter menari-nari di kegelapan malam, menyisir kembali ladang jagung. Namun, yang mereka temukan hanyalah kabut yang semakin tebal dan dingin. Aneh. Biasanya, kalau ada orang jatuh atau tersesat, pasti ada jejak gulingan atau tanaman yang rusak. Di sini, semuanya rapi, ujar salah satu anggota tim SAR. Johnny, berdiri di tempat ayahnya terakhir terlihat, hanya bisa menatap kehampaan. Ia merasakan sebuah ketakutan yang dingin merayapi punggungnya, bukan ketakutan akan hantu, melainkan ketakutan akan kebenaran yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Ia tahu, ayahnya tidak mungkin tersesat. Pak Suyitno tahu ladangnya lebih dari dirinya sendiri. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan jauh lebih misterius yang menyelimuti hilangnya sang petani tua di balik kabut tebal Karangsari. Keesokan paginya, tim pencari kembali dengan tangan kosong. Pagi hari kedua di Karangsari terasa lebih berat daripada hari sebelumnya. Meskipun matahari telah terbit tinggi di langit, kabut tebal masih enggan pergi, seolah-olah ia telah menjadi penghuni permanen, penjaga rahasia yang dingin. Tim SAR gabungan, yang dipimpin oleh Komandan Hartono, telah diperkuat dengan puluhan warga desa yang didorong oleh solidaritas. Johnny memimpin tim pencari, matanya cekung karena kurang tidur, tetapi semangatnya membara. Ia mengabaikan rasa lelahnya. Setiap helaan napas terasa berat, dipenuhi oleh bau lembab tanah dan rasa putus asa yang mulai merayapi hatinya. Semuanya, fokus. Kita sisir lagi area ladang jagung, kali ini lebih detail. Cari apapun, benda jatuh, sobekan kain, atau bahkan jejak yang aneh, seru Komandan Hartono, suaranya berusaha terdengar tegas di tengah keheningan yang ditimbulkan oleh kabut. Tim menyebar, membentuk barisan yang merayap perlahan. Mereka mengobrak-abrik setiap barisan jagung, memeriksa setiap bongkahan tanah. Namun, yang mereka temukan hanyalah sisa-sisa panen yang sudah kering dan kelembapan yang menusuk. Ladang itu sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah tempat di mana seorang manusia dewasa menghilang tanpa meninggalkan perlawanan. Beberapa jam berlalu. Pencarian itu terasa seperti menjaring angin. Beberapa anggota tim menemukan jejak kaki, tetapi setelah diperiksa, itu hanyalah jejak kaki mereka sendiri dari pencarian malam sebelumnya, atau jejak babi hutan yang sering melintasi ladang. Tiba-tiba, seorang pemuda dari tim desa, namanya Bambang, berteriak, "Pak Komandan! Johnny! Saya temukan ini!" Johnny bergegas mendekat. Bambang memegang sepotong kain usang yang setengah terkubur di lumpur. Kain itu berwarna coklat gelap, sedikit robek di bagian ujung. Jantung Johnny berdetak kencang.
Ia mengenali kain itu. Ini celana kerja Bapak. Yang biasa dipakai kalau mencangkul. Sobekannya ini, saya ingat, karena tersangkut pagar kawat minggu lalu, jelas Johnny, suaranya tercekat. Komandan Hartono segera memerintahkan area itu untuk disterilkan. Oke, ini petunjuk bagus. Berarti Pak Suyitno berada di area ini lebih lama dari yang kita duga, atau setidaknya, ia sempat berjuang. Mereka menyisir radius 10 meter dari penemuan kain itu dengan harapan menemukan jejak seretan atau bekas darah. Namun, setelah setengah jam mencari dengan teliti, mereka kembali menemui jalan buntu. Kain itu tampak seperti sengaja diletakkan atau terlepas tanpa perlawanan yang berarti. Bagaimana bisa? Kalau sobek, pasti ada bagian celana yang lain. Ini seperti hanya sepotong kecil yang terlepas, gumam Johnny, semakin bingung. Ia memutar potongan kain itu di tangannya, mencari tanda-tanda yang tidak kasat mata. Frustrasi mulai memuncak. Tim SAR telah menggunakan semua metode standar mereka, penyisiran berbasis pola, pelacakan jejak, dan bahkan anjing pelacak yang dibawa dari kota. Ironisnya, anjing pelacak itu hanya berputar-putar di sekitar topi caping Pak Suyitno yang ditemukan pertama kali, lalu kehilangan jejak total begitu melangkah sedikit ke dalam kabut, seolah-olah bau manusia itu telah dihapus oleh sesuatu yang gaib. Menjelang sore, semangat tim SAR mulai runtuh. Komandan Hartono, seorang profesional yang terbiasa menangani kasus sulit, kini terlihat kelelahan dan putus asa. Ia memanggil Johnny dan beberapa tetua desa untuk berkumpul di pondok darurat yang mereka bangun. "Johnny, saya harus jujur," kata Komandan Hartono, nadanya sangat serius. "Setelah menyisir hampir seluruh ladang dan sebagian kecil hutan larangan, kami tidak menemukan petunjuk yang konsisten. Semua jejak terputus. Anjing pelacak tidak berfungsi. Ini bukan kasus orang tersesat, ini aneh. Ini kasus hilangnya yang sempurna." Komandan Hartono menyalakan rokok, menghela napas panjang. "Kami berencana menarik sebagian besar personel malam ini. Kami akan tetap menyisakan 2 regu kecil untuk pengawasan, tetapi pencarian masif akan kami hentikan sementara, sambil menunggu laporan orang hilang di kota-kota terdekat." Mendengar kata-kata itu, hati Johnny terasa tercabik. "Menghentikan? Pak Komandan, Anda tidak bisa menghentikan pencarian. Ayah saya masih di luar sana, mungkin terluka atau terperangkap. Tidak ada laporan orang hilang, karena ayah saya bukan penculik atau buronan. Beliau petani tua, beliau harus ditemukan." Johnny berseru, emosinya meledak. "Tolong, Johnny, kendalikan dirimu." Komandan Hartono mencoba menenangkan. "Kami menggunakan data dan prosedur. Jika tidak ada petunjuk fisik, kami tidak bisa membahayakan tim lebih lanjut di tengah kabut yang tidak normal ini. Selain itu, Anda harus mempertimbangkan kemungkinan terburuk." "Kemungkinan terburuk apa? Diculik lelembut? Ditelan bumi? Ayah saya bukan anak kecil. Beliau orang kuat," balas Johnny, nada suaranya dipenuhi amarah bercampur duka. Ia menunjuk ke arah hutan larangan, yang tampak gelap dan menakutkan di kejauhan. "Pasti ada di sana. Kami belum menyisir hutan larangan sepenuhnya. Johnny, dengar? Hutan itu terlalu berbahaya. Banyak jurang tersembunyi, dan medannya sangat sulit. Apalagi, warga desa sendiri mengatakan area itu adalah area terlarang, banyak mitos di sana. Kami tidak bisa membiarkan tim masuk tanpa persiapan matang," tegas Komandan Hartono, nadanya mulai meninggi, mencerminkan ketegangan yang ia rasakan. Perdebatan sengit itu berakhir tanpa kesepakatan. Tim SAR resmi menarik diri ke posko mereka. Mereka telah melakukan yang terbaik secara profesional, tetapi bagi Johnny, yang terbaik saja tidak cukup. Rasa bersalah mulai menghimpitnya. Ia merasa gagal melindungi ayahnya, gagal mengantisipasi bahaya di balik ketenangan desa. Malam itu, Johnny duduk sendirian di pematang, tepat di tempat ia menemukan topi ayahnya. Kabut malam jauh lebih dingin dan menakutkan. Ia menatap ke arah hutan larangan. Di balik pepohonan tinggi yang seolah menjaga rahasia, ia melihat bayangan yang bergerak, tetapi ia tidak yakin apakah itu nyata atau hanya pantulan dari air matanya yang tidak tertahankan. Ia teringat sebuah cerita lama yang sering diucapkan ayahnya, "Di setiap kabut tebal, selalu ada pintu yang terbuka, Nak. Tapi hanya yang berani melangkah yang tahu kemana pintu itu menuju." Johnny mengusap air matanya. Keputusan telah dibuat. Jika tim profesional menolak melanjutkan pencarian karena alasan prosedur dan bahaya,
ia akan melanjutkan sendiri. Ia tidak bisa menunggu, tidak bisa berdiam diri di tengah ketidakpastian yang menyiksa ibunya. Ia mengambil parang kecil ayahnya yang telah ditemukan dan menggenggamnya erat. Parang itu terasa dingin, tetapi juga memberikan sedikit keberanian. "Bapak, dimanapun Bapak berada, saya akan menemukan Bapak. Saya tidak akan menyerah," bisiknya pada kabut, suaranya penuh tekad yang dingin dan tegas. Johnny bangkit, langkahnya mantap menuju satu-satunya area yang belum tersentuh secara menyeluruh, hutan larangan. Ia tahu, ia melanggar nasihat semua orang, tetapi baginya, menyelamatkan ayahnya lebih penting daripada mematuhi batas-batas atau takut pada mitos yang belum terbukti kebenarannya. Ia memasuki kegelapan, meninggalkan cahaya terakhir dari pondok Tim SAR, menuju jantung misteri yang tersembunyi. Johnny melangkah masuk ke dalam hutan larangan. Begitu ia melewati batas ladang jagung terakhir, suasana segera berubah drastis. Kabut tebal yang sebelumnya menyelimuti ladang, di sini terasa seperti dinding yang lebih pekat, seolah-olah hutan ini adalah dunia lain yang tersembunyi dari pandangan. Pepohonan di dalamnya sangat rapat, dengan sulur-sulur tanaman merambat yang tebal dan akar-akar pohon beringin tua yang menyembul keluar, tampak seperti tentakel yang siap mencekik. Udara di sini jauh lebih dingin, tetapi yang paling menekan adalah keheningan yang total. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desau angin yang biasa melewati dedaunan. Keheningan ini terasa mengancam, seolah-olah semua makhluk hidup menahan napas, takut mengganggu sesuatu yang tidur. Johnny menyalakan senter kecil yang ia bawa, sinarnya hanya mampu menembus beberapa meter. Setiap bayangan yang bergerak karena pantulan senter membuatnya terlonjak. Ia teringat cerita-cerita yang sering diucapkan para tetua desa. Hutan larangan adalah tempat tinggal bagi siluman dan makhluk tak kasat mata, tempat di mana manusia yang serakah atau nekat akan ditelan tanpa sisa. Meskipun ketakutan merayap di setiap serat tubuhnya, tekadnya untuk menemukan Pak Suyitno jauh lebih besar. Ia terus berjalan, memotong semak-semak dengan parang ayahnya. "Bapak, saya datang. Saya mohon, berikan saya petunjuk," bisik Johnny lirih, seolah berharap hutan itu dapat mendengarnya. Ia menyusuri tepi sungai kecil yang hampir kering, tempat yang sering disebut ayahnya sebagai batas terdalam ladang mereka. Setelah berjalan hampir 1 jam dalam kegelapan yang menyesakkan, Johnny mulai merasa putus asa. Hutan itu terlalu luas, terlalu gelap, dan terlalu sunyi. Saat ia hendak berbalik dan merencanakan pencarian lebih baik di pagi hari, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa di atas lumut telum. Di antara akar-akar pohon yang berantakan, terdapat sebuah jalur seretan yang panjang dan mencurigakan. Jejak itu tidak menyerupai jejak kaki manusia atau binatang hutan biasa seperti babi atau rusa. Ini adalah jejak datar, lebar, dan berlekuk-lekuk, seolah-olah ada benda berat dan panjang yang diseret melewati tanah yang lembab. Jejak itu tidak terputus, mengarah ke lereng bukit yang lebih terjal, jauh ke dalam jantung hutan larangan. Johnny segera mengikuti jejak itu. Semakin ia mengikuti jejak seretan tersebut, semakin kuat aroma yang tercium di udara. Itu adalah bau yang aneh dan tidak wajar, bau amis yang kuat, seperti bau darah kering bercampur lumut basah. Baunya tajam, menusuk hidung, dan segera menimbulkan rasa mual. "Bau apa ini? Bukan bau tanah atau bau binatang hutan," gumam Johnny, menutup hidungnya. Jejak seretan itu tiba-tiba berhenti di balik sebuah batu besar yang ditutupi lumut tebal. Di situ, ia melihat tanah di sekitar batu itu teracak-acak. Ada beberapa dedaunan kering yang tampak basah oleh cairan kental berwarna gelap. Johnny memeriksa dengan senter, tangannya gemetar. Apakah ini darah? Atau lendir? Ia mengarahkan senternya ke atas batu besar itu. Ia hampir menjerit. Tersangkut di salah satu ranting pohon yang rendah, adalah sobekan kain sarung dengan motif kotak-kotak yang sangat familiar. Itu adalah sarung yang dikenakan Pak Suyitno pagi itu. Penemuan sarung itu memberikan kepastian yang mengerikan. Ayahnya memang ada di sini. Ayahnya memang diseret atau pergi bersama sesuatu yang meninggalkan jejak sebesar ini. Namun, di mana pelakunya? Ketakutan Johnny mencapai puncaknya. Ia merasa bersalah karena telah meragukan instingnya untuk mencari lebih jauh sejak awal. Ia seharusnya tidak mendengarkan Komandan Hartono. Ayahnya tidak hanya tersesat, ia mungkin telah diculik atau diserang oleh makhluk buas. Ia berteriak lagi, "Bapak! Ini Johnny, Pak! Jawab saya!" Kali ini, ia tidak disambut keheningan. Jauh di kejauhan,
Dari balik rimbunnya pepohonan dan lereng yang curam, Johnny mendengar suara yang sangat lirih dan lemah. Johnny. Suara itu terdengar sangat jauh, hampir tidak terdengar, tetapi Johnny yakin 100% itu adalah suara ayahnya. Suara itu membawa kepedihan dan sekaligus kelegaan yang luar biasa. Air mata keputusasaan berubah menjadi air mata lega bercampur tekad baru. "Bapak! Saya dengar Bapak! Tahan, Pak! Saya datang!" teriak Johnny, mengabaikan rasa lelah dan takutnya. Jejak seretan itu kembali muncul, kini mengarah lurus ke atas lereng yang kemiringannya hampir 80 derajat. Johnny harus memanjat, berpegangan pada akar-akar pohon yang kokoh. Udara semakin tipis, bau amis semakin menyengat. Setelah 15 menit memanjat yang melelahkan, ia sampai di sebuah dataran kecil, yang ternyata adalah mulut sebuah jurang yang tertutup rimbunnya tanaman. Di pinggir jurang itu, terselip di balik akar pohon beringin yang sangat besar, ada sebuah celah kecil, tampak seperti mulut gua yang tersamarkan. Celah itu hampir tidak terlihat dari kejauhan, benar-benar tersembunyi. Dari dalam celah itu, terdengar suara mendesis yang berat dan serak, seperti suara angin yang melewati cerobong asap, tetapi terdengar lebih hidup, lebih mengerikan. Bunyi itu diikuti lagi oleh panggilan lirih ayahnya. "Nak, jangan emafsu." Johnny berhenti. Nasihat ayahnya yang terakhir itu justru memicu rasa ingin tahunya. Ia harus melihat apa yang terjadi di dalam. Rasa takut kini bercampur dengan rasa marah dan penasaran yang membuncah. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil langkah yang paling penting dalam hidupnya. Ia memasukkan parang ke pinggangnya dan merangkak memasuki celah gua yang sempit dan gelap itu. Bau amis dan lumpur menyambutnya. Ia merangkak sekitar 5 meter, hingga gua itu tiba-tiba melebar menjadi sebuah ruangan kecil dan tinggi. Ia mengangkat senternya, dan pemandangan di depannya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Ia terkejut, bukan karena hantu atau makhluk mitos, melainkan karena kebenaran yang jauh lebih nyata dan jauh lebih mengejutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Di tengah ruangan gua yang lembab itu, duduk bersandar di dinding batu, adalah Pak Suyitno. Ia terlihat pucat dan kelelahan, tetapi ia aman, tidak terluka. Di depannya, melingkar rapi dan sangat besar, dengan kepala terangkat perlahan ke arah datangnya cahaya, adalah seekor ular piton raksasa. Ukurannya begitu masif, dengan kulit hitam legam yang tampak mengilap di bawah sinar senter. Ular itu terlihat seperti mahakarya alam yang mematikan, ia mengisi hampir setengah ruangan gua. Johnny terpaku, senternya jatuh. Ketakutan itu nyata, murni, dan mencekik. Namun, yang membuat jantungnya benar-benar hancur adalah pemandangan berikutnya. Pak Suyitno tersenyum lemah, dan dengan gerakan yang sangat lembut, ia meletakkan tangannya di atas kepala ular raksasa itu, seolah-olah binatang buas itu adalah kucing peliharaannya. "Johnny, nak, kau datang," kata Pak Suyitno, lirih. "Jangan takut. Dia kawan lama Bapak. Namanya Si Hitam. Dia menjebak Bapak, tapi dia juga melindungi Bapak." Plot twist telah terungkap. Ayahnya tidak hilang. Ayahnya tidak diculik. Ayahnya terjebak dalam sebuah rahasia yang ia pelihara, sebuah ikatan yang tak masuk akal dengan seekor predator mematikan. Senter Johnny telah jatuh, tetapi matanya, yang kini beradaptasi dengan cahaya remang-remang dari mulut gua, menatap ngeri pada pemandangan di depannya. Si Hitam, ular piton raksasa itu, memiliki panjang yang diperkirakan mencapai 9 meter dengan diameter tubuh sebesar pohon kelapa muda. Kulitnya yang hitam legam memancarkan kilau minyak yang menakutkan, dan matanya yang kecil dan kuning menatap lurus ke arah Johnny tanpa berkedip. Setiap gerakan kecil dari kepala ular itu menciptakan gesekan serak yang menggema di dalam gua, sebuah suara yang mematikan. Johnny berdiri terpaku di mulut gua. Instingnya berteriak untuk lari, tetapi suara ayahnya yang lemah dan aman membuatnya tetap di tempat. "Bapak, apa-apaan ini, Pak? Kenapa ada ular sebesar ini di sini?" Suara Johnny bergetar, hampir tidak lebih dari bisikan. Ia melihat Pak Suyitno kembali. Meskipun pucat, ayahnya tidak terlihat ketakutan. Justru, ada sorot mata aneh, sorot mata yang mengandung kehangatan dan rasa memiliki terhadap makhluk buas itu. "Jangan berisik, nak. Dia sensitif terhadap suara keras," ujar Pak Suyitno, perlahan menggeser tubuhnya sedikit menjauh dari lilitan terbesar Si Hitam, tetapi tetap berada di dekat kepalanya. "Dia lapar. Dia baru bangun dari tidur panjangnya." "Lapar? Pak, dia predator?"
Dia bisa menelan Bapak utuh. Ayo, kita keluar sekarang. Johnny maju selangkah, tetapi piton raksasa itu mendesis keras, mengeluarkan hembusan napas yang berbau amis dan lembab. Desisan itu cukup kuat untuk membuat dinding gua bergetar sedikit. Pak Suyitno mengangkat tangan. Tunggu, nak. Dengarkan Bapak dulu. Dia tidak akan menyakiti Bapak. Dia sudah Bapak rawat sejak lama. Johnny melihat kondisi ayahnya. Pak Suyitno tampak tidak terluka secara fisik, tetapi ia terlihat sangat lemas karena terperangkap di dalam gua lembab tanpa makanan dan air yang cukup. Bapak tidak waras? Kenapa Bapak bilang dia kawan Bapak? Ini bukan kawan, ini monster. Parang saya ada, Pak. Ayo kita bunuh dia dan kita pergi, teriak Johnny, menggapai parang ayahnya di pinggang. Tiba-tiba, Pak Suyitno berteriak kembali, suaranya mengandung otoritas yang jarang didengar Johnny, tegas dan keras. Jangan sentuh dia. Kalau kau berani menyakiti si hitam, Bapak tidak akan mau ikut denganmu. Johnny terkejut. Ayahnya menolak diselamatkan. Apa yang Bapak katakan? Bapak terjebak di sini. Kami semua panik, mencari Bapak 2 hari 2 malam. Ibu sampai sakit. Kenapa Bapak melindungi ular ini? Tuntut Johnny, air matanya tumpah karena campuran kemarahan dan kebingungan. Pak Suyitno menghela napas panjang, sorot matanya yang hangat kini berubah menjadi sorot penyesalan yang mendalam. Ia mengelus kepala si hitam, dan anehnya, piton itu merespons dengan sedikit menurunkan kepalanya. Bapak tahu, nak. Bapak minta maaf. Dengarkan Bapak. Si hitam bukan sekadar ular. Dia adalah penglaris, Bapak, puluhan tahun yang lalu. Pengakuan itu menghantam Johnny seperti petir. Penglaris? Di desa-desa Jawa, kata itu identik dengan ritual gelap, pesugihan, dan perjanjian dengan makhluk halus untuk mendatangkan kekayaan. Penglaris? Apa maksud Bapak? Bapak petani yang sederhana. Jangan bicara omong kosong, bantah Johnny, tidak percaya ayahnya, seorang yang dikenal jujur dan bersahaja, terlibat dalam hal seperti itu. Pak Suyitno memejamkan mata, seolah mengingat rasa malu dan dosa yang ia simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Dulu, nak. Sebelum Bapak jadi petani, Bapak adalah pedagang kaki lima di kota. Dagangan Bapak sepi, kita miskin sekali. Ibu Warsi sering sakit karena kekurangan gizi. Bapak putus asa. Saat itulah, Bapak bertemu dengan seorang guru spiritual yang kebetulan lewat di Karangsari. Pak Suyitno membuka mata, menatap Johnny dengan mata penuh kesedihan. Guru itu memberi Bapak penjaga. Katanya, ini adalah hadiah. Tidak perlu tumbal manusia, hanya perlu dirawat, disembunyikan, dan diberi makan teratur. Dia akan membawa rezeki. Penjaga itu, nak, adalah si hitam. Saat itu dia masih kecil, hanya sebesar pergelangan tangan. Setelah Bapak membawanya pulang, tiba-tiba dagangan Bapak laris manis. Dalam waktu singkat, Bapak bisa membeli ladang ini, sawah di utara, dan membangun rumah ini. Bapak berhenti berdagang dan memilih bertani agar bisa menyembunyikannya dengan alasan sibuk di ladang. Johnny hanya mendengarkan, pikirannya kacau balau. Seluruh kekayaan dan kehormatan keluarga mereka ternyata dibangun di atas rahasia gelap yang menakutkan ini. Lalu, kenapa sekarang dia muncul, Pak? Kenapa Bapak terjebak? Pak Suyitno menjelaskan dengan nada pelan. Sejak Bapak bertani, Bapak mulai melalaikannya. Bapak hanya memberinya makan sebulan sekali. Akhir-akhir ini, Bapak melupakan jadwalnya karena panen yang mendesak. Si hitam marah, nak. Dia sudah terlalu besar, dan dia mencari Bapak. Saat Bapak memanen 2 hari lalu di tengah kabut, dia sudah menunggu di perbatasan hutan. Dia tidak menyerang. Dia hanya melilit Bapak, lalu membawa Bapak ke sini. Dia menahan Bapak sebagai hukuman, sebagai tuntutan atas perawatan yang Bapak lupakan. Dia hanya ingin Bapak kembali merawatnya, menyembunyikannya dari desa. Pengakuan itu menjelaskan segalanya, kabut aneh, jejak seretan, dan mengapa Pak Suyitno terlihat aman tetapi menolak pergi. Si hitam, dalam pemahaman Pak Suyitno, adalah sahabat yang menuntut haknya, bukan pembunuh. Namun, bagi Johnny, si hitam tetaplah bahaya yang nyata. Seekor ular raksasa pemakan daging yang bersembunyi di perbatasan desa. Jika rahasia ini terbongkar, desa Karangsari akan gempar, nama ayahnya akan tercoreng, dan mereka akan kehilangan segalanya. Kita harus keluar, Pak. Kita tidak bisa membiarkan rahasia ini mengancam desa. Kita harus memindahkannya ke tempat yang jauh,
Hutan yang lebih besar, desak Johnny, mencoba mencari solusi logis. Pak Suyitno menggeleng lemah. Dia tidak mau, Nak. Dia tahu Bapak meninggalkannya. Dia hanya akan pergi jika Bapak bersamanya. Bapak tidak bisa pergi tanpanya. Tiba-tiba, dari luar gua, terdengar suara langkah kaki yang mendekat dan bisikan-bisikan. Johnny, kau di mana? Kami dengar teriakanmu. Itu suara Bambang, diikuti oleh beberapa warga desa yang ikut mencari Johnny setelah ia menghilang ke hutan larangan. Johnny panik. Jika mereka melihat ular ini, mereka pasti akan panik, menembak, atau bahkan membakar hutan. Tidak hanya ayahnya yang dalam bahaya, tetapi juga rahasia besar desa itu akan terbongkar, menimbulkan kekacauan yang jauh lebih besar. Pak Suyitno menatap Johnny dengan tatapan memohon. Jangan biarkan mereka melihatnya, Nak. Lindungi si hitam. Tolong, jaga rahasia Bapak. Johnny kini dihadapkan pada dilema terbesarnya, menyelamatkan ayahnya dari bahaya fisik si hitam, atau melindungi ayahnya dari bahaya sosial yang ditimbulkan oleh terungkapnya rahasia gelap ini. Ia harus bertindak cepat. Waktu habis, dan bahaya yang datang dari luar gua kini jauh lebih besar daripada bahaya yang melilit ayahnya di dalam. Ia harus membuat keputusan sulit, keputusan yang akan menentukan nasib keluarga dan desa Karangsari. Johnny bergerak cepat, memanfaatkan kegelapan yang pekat di mulut gua. Ia mengambil senternya yang jatuh dan mematikan sinarnya, lalu merangkak keluar dari celah sempit itu. Ia segera menghampiri Bambang dan dua warga lain yang mendekat. SSTT, jangan berisik. Kalian mau membangunkan apapun yang ada di hutan ini, bisik Johnny, suaranya dipaksa tenang, meskipun jantungnya masih berdebar hebat. Johnny, kau gila masuk ke sini sendirian. Kami dengar suara bapakmu. Apakah beliau di dalam? Tanya Bambang, napasnya tersengal karena memanjat. Ya, beliau ada di dalam, jawab Johnny cepat, berusaha menutupi celah gua dengan tubuhnya. Beliau jatuh ke dalam ceruk ini. Kakinya terkilir parah. Beliau kelelahan dan sekarang setengah sadar, mengigau. Kita tidak bisa membawanya keluar sekarang, jalannya terlalu curam dan sempit. Kita butuh tali dan bantuan lebih banyak. Sekarang, kalian kembali. Cepat panggil Komandan Hartono dan minta mereka siapkan tali penyelamat. Johnny tahu ia berbohong, tetapi kebohongan itu adalah satu-satunya cara untuk mengamankan ayahnya dan si hitam. Jika warga melihat ular itu, mereka tidak akan pernah kembali hanya dengan membawa tali. Mereka akan kembali dengan senjata dan api. Meskipun bingung, ketegasan dan kepanikan yang terlihat di mata Johnny meyakinkan Bambang. Baiklah, kami kembali. Cepat tahan di sana, Jo. Jangan sampai bapakmu jatuh lebih dalam. Begitu suara langkah kaki mereka menjauh, Johnny kembali merangkak masuk. Ia menyalakan senter lagi, kali ini ia arahkan ke langit-langit gua, agar cahayanya tidak langsung mengenai si hitam. Bapak, mereka sudah kembali. Kita aman untuk sementara, kata Johnny lega, tubuhnya jatuh terduduk di tanah yang lembab. Johnny menatap si hitam, yang kini melilit lebih erat di sekitar Pak Suyitno, tetapi tetap diam. Ia mencoba memahami ikatan aneh ini. Bagaimana seorang petani yang teguh pendiriannya bisa terikat pada pesugihan, apalagi yang berbentuk ular raksasa? Bapak, ceritakan semuanya. Semuanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kenapa harus ular ini? Bagaimana Bapak merawatnya tanpa ketahuan? Pinta Johnny, nadanya kini lebih lembut, berganti dari kemarahan menjadi empati dan keinginan untuk mengerti. Pak Suyitno, yang kini merasa aman karena putranya melindungi rahasianya, mulai bercerita dengan suara serak, kilas balik ke masa lalu. Itu terjadi 30 tahun yang lalu, Nak. Saat kau masih bayi merah, Pak Suyitno memulai. Saat itu, Bapak baru menikah dengan ibumu, dan kita tinggal di kontrakan kecil. Bapak mencoba segala macam pekerjaan, tetapi semuanya gagal. Akhirnya, Bapak mencoba peruntungan sebagai pedagang nasi pecel di pinggir jalan. Tapi, Nak, dagangan Bapak tidak pernah laku. Setiap hari, Bapak hanya membuang sisa makanan. Rasa malu dan keputusasaan terlihat jelas di wajah Pak Suyitno. Ibumu sakit parah karena kelelahan dan kekurangan gizi. Dokter bilang butuh biaya besar, uang yang saat itu terasa sebesar gunung bagi Bapak. Bapak merasa gagal sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Saat itulah, rasa putus asa itu membawanya pada sebuah persimpangan. Ia mendengar bisikan dari orang yang ia anggap bijaksana,
guru spiritual yang ia temui saat pulang ke Karangsari untuk menenangkan diri. Guru itu bilang, nasib Bapak terkunci. Butuh penjaga untuk membukanya. Dia tidak meminta tumbal darah. Dia hanya meminta Bapak merawat penjaganya dengan kasih sayang, menyembunyikannya dari manusia. Dia memberinya janji, selama Bapak menjaganya, rezeki akan terus mengalir, dan keluarga kita akan aman dari kelaparan. Guru itu memberi Bapak ular ini, si hitam, dalam sebuah kotak kayu kecil. Saat itu, dia hanya sepanjang kaki Bapak, cantik dengan pola yang samar-samar. Bapak membawanya pulang dengan ketakutan luar biasa. Bapak menyembunyikannya di gudang belakang rumah, di bawah kandang ayam yang sudah tidak terpakai, lanjut Pak Suyitno. Ajaib, Nak. Begitu Bapak merawat si hitam dengan memberinya daging ayam kecil setiap minggu, keesokan harinya, dagangan Bapak laris manis. Bahkan ada pelanggan dari jauh yang sengaja datang. Uang mengalir deras. Dalam 2 tahun, Bapak bisa membeli tanah ladang ini dan membangun rumah yang layak. Kau tahu, Nak, semua itu berkat dia, kata Pak Suyitno sambil menepuk lembut bagian leher si hitam. Johnny mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa membayangkan ayahnya, yang ia kenal sebagai sosok paling rasional di desa, merawat seekor ular pesugihan di bawah kandang ayam selama bertahun-tahun. Tapi kenapa Bapak berhenti berdagang? Dan kenapa dia sebesar ini? Dia piton, Pak, bukan pesugihan yang berbentuk kecil, tanya Johnny. Itulah yang Bapak tak mengerti, jawab Pak Suyitno, menggeleng. Si hitam tumbuh terlalu cepat. Dalam 5 tahun, dia sudah sepanjang 3 meter. Bapak mulai takut. Bapak tahu itu bukan ular biasa, tapi Bapak sudah terlanjur terikat padanya. Bapak mulai merasa ia adalah anak yang harus Bapak lindungi. Bapak memutuskan berhenti berdagang. Kami pindah ke Karangsari, dengan alasan ingin hidup tenang dan menjadi petani. Di ladang ini, Bapak bisa dengan mudah menyembunyikannya. Bapak menggali ceruk di ladang, tempat gua ini berada, dan Bapak pindahkan dia ke sini. Bapak menutupi mulut gua, dan hanya Bapak yang tahu jalan rahasianya. Pak Suyitno menatap si hitam dengan mata penuh kasih sayang yang menyedihkan. Selama puluhan tahun, setiap bulan, Bapak akan membawakan dia makanan besar, babi hutan kecil atau ayam jago besar. Bapak melakukannya sendirian, di malam hari. Dia tidak pernah mengganggu, dia hanya tidur. Dia adalah rahasia terbesar kita. Dia yang memberi kita kehidupan ini. Kebenaran yang mengejutkan ini mengubah cara pandang Johnny. Ayahnya bukanlah pelaku ritual jahat, melainkan ayah yang putus asa yang memilih jalan salah demi keluarganya, lalu terperangkap dalam ikatan emosional dengan makhluk yang ia pelihara. Lalu, kenapa Bapak melupakan dia? Tanya Johnny, suaranya kini dipenuhi kesedihan, bukan lagi amarah. Karena Bapak sudah tua, Nak. Pikiran Bapak tidak lagi setajam dulu. Panen jagung ini membuat Bapak lupa jadwal makannya yang seharusnya minggu lalu. Si hitam merasa ditinggalkan, kata Pak Suyitno, rasa bersalahnya nyata. Saat Bapak datang ke ladang, dia sudah menunggu. Dia tidak mau Bapak pergi. Dia melilit Bapak, bukan untuk membunuh, tetapi untuk memeluk dan menahan Bapak, menuntut Bapak kembali merawatnya di tempat tersembunyi ini. Kabut tebal itu, Nak, mungkin itu adalah bagian dari kekuatannya, menutupi area ini agar tidak ada yang mengganggu kami. Dia tidak akan membiarkan Bapak pergi, tetapi dia juga tidak akan membiarkan Bapak mati. Dia butuh Bapak. Johnny menghela napas panjang. Ia mengerti sekarang. Ia tidak sedang berhadapan dengan predator ganas yang harus dibunuh. Ia berhadapan dengan ikatan emosional dan perjanjian kuno. Ia melihat penyesalan di mata ayahnya, pengakuan dosa yang telah lama dipendam. Rasa takut Johnny terhadap si hitam belum hilang, tetapi kini rasa takut itu bercampur dengan empati yang mendalam. Ia harus menyelamatkan ayahnya, tetapi ia juga harus menemukan solusi untuk si hitam yang telah menjadi bagian dari sejarah dan keberlangsungan keluarga mereka. Suara sirene mobil tim SAR semakin jelas terdengar, diikuti oleh deru mesin mobil berpenggerak 4 roda yang mencoba menembus medan hutan larangan. Johnny tahu ia hanya punya waktu beberapa menit. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan ayahnya atau si hitam, tetapi ia bisa mengendalikan bagaimana pertemuan itu terjadi. Ia menoleh ke arah Pak Suyitno, yang kini terduduk lemas, wajahnya memancarkan ketakutan yang sesungguhnya. Kali ini, ketakutan itu bukan pada si hitam, melainkan pada kemungkinan rahasianya terbongkar dan peliharaannya terbunuh. Johnny, cepat pergi!
Katakan pada mereka Bapak hanya tersesat. Jangan biarkan mereka masuk, pinta Pak Suyitno, suaranya putus asa. Tidak, Pak. Saya tidak akan meninggalkan Bapak, balas Johnny, matanya menatap si hitam yang kini mengangkat kepalanya lebih tinggi, seolah merasakan getaran bahaya dari luar. Si hitam mendesis pelan, kali ini bukan desisan marah, melainkan desisan peringatan. Saya akan hadapi mereka. Tapi Bapak harus berjanji, Bapak akan membantu saya mencari solusi untuk si hitam. Kita tidak akan membunuhnya, kata Johnny, suaranya tegas, mencerminkan komitmen baru yang ia buat untuk melindungi ikatan aneh ayahnya. Johnny merangkak keluar lagi. Di luar celah gua, Komandan Hartono dan 6 anggota tim SAR, yang dilengkapi dengan peralatan lengkap, termasuk tali, senter besar, dan, yang membuat Johnny merinding, senapan bius. Di belakang mereka, beberapa warga desa, termasuk Bambang, menunggu dengan cemas. Komandan Hartono, dengan wajah lelah tetapi lega, segera menghampiri Johnny. Syukurlah, Johnny. Di mana Pak Suyitno? Kenapa kau tidak segera keluar? Kami dengar dia terkilir di ceruk ini. Ya, Pak Komandan. Beliau di dalam, jawab Johnny, berdiri tegak di depan celah gua, memblokir pandangan. Tapi kondisinya lebih buruk dari yang saya kira. Beliau syok, dan ada binatang buas di dalamnya. Saya butuh bapak-bapak untuk berhati-hati. Binatang buas? Seperti apa? Tanya Komandan Hartono, alisnya berkerut. Ia memberi isyarat kepada 2 anggotanya untuk menyiapkan senapan bius. Johnny berusaha mencari kata yang paling tidak menakutkan. Seperti ular besar, Pak. Sangat besar. Saya rasa dia menjaga sarangnya atau sesuatu. Ular itu melilit Bapak, tapi tidak menyerang. Dia hanya menahan. Komandan Hartono terdiam sejenak. Ular besar? Sebesar apa? Piton? Ya, piton, Pak. Mungkin 9 meter lebih. Sangat masif, bisik Johnny. Suasana langsung tegang. Para anggota tim SAR saling pandang. Ular piton 9 meter bukanlah ancaman biasa. Itu adalah predator yang mampu menelan manusia. Baiklah, itu gawat, ujar Komandan Hartono, langsung bertindak profesional. 2 orang masuk ke kanan saya, kalian pegang senapan bius. Jaga jarak. Jangan tembak kecuali saya perintahkan. Sisanya, siapkan tali penyelamat dan senter sorot. Johnny, menyingkir dari pintu masuk. Tunggu, Pak Komandan. Jangan masuk, seru Johnny, memegang erat parang di tangannya. Ia berdiri kokoh, menolak menyingkir. Johnny, apa-apaan kau? Ayahmu ada di dalam bersama predator? Kami harus menetralkan ancaman itu. Komandan Hartono mulai kehilangan kesabaran. Tidak, Pak. Ular itu tidak menyerang. Dia hanya melilit, menahan. Dia tidak agresif. Dia seperti peliharaan, Pak. Saya mohon, biarkan saya yang bicara padanya dan ayah saya dulu. Saya bisa membujuknya untuk melepaskan ayah, mohon Johnny. Komandan Hartono menatap Johnny dengan bingung dan curiga. Peliharaan? Kau pikir kami akan percaya omong kosong itu? Itu ular raksasa, Johnny? Itu pasti sudah berhari-hari tidak makan, dan ayahmu adalah santapan di sana. Kami tidak bisa mengambil risiko. Johnny tahu, jika tim SAR masuk, mereka akan melihat Pak Suyitno yang dengan sengaja memeluk si hitam dan melindungi rahasia mereka. Mereka pasti akan menganggap Pak Suyitno sudah gila atau kerasukan. Mereka akan menembak si hitam, membongkar kisah penglaris itu, dan menghancurkan martabat keluarga Suyitno di desa itu selamanya. Dilema moralnya mencekik. Aksi cepat tim SAR, menyelamatkan Pak Suyitno segera, tetapi si hitam pasti mati, dan rahasia keluarga terbongkar. Perlindungan Johnny, menunda tindakan, melindungi si hitam dan rahasia ayahnya, tetapi berisiko membahayakan nyawa Pak Suyitno dan dirinya sendiri. Johnny memilih jalan kedua, didorong oleh pengakuan pilu ayahnya. Ia harus memberikan ayahnya kesempatan untuk menebus dosa masa lalu dan memberikan perpisahan yang layak untuk makhluk yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama puluhan tahun. Saya tidak akan minggir, Pak Komandan, kata Johnny, suaranya meninggi, berani menantang otoritas. Kalau Bapak masuk, saya jamin ular itu akan panik dan mencekik ayah saya sampai mati. Dia hanya kenal suara saya sekarang. Biarkan saya. 5 menit. Saya hanya butuh 5 menit untuk mengeluarkan ayah saya tanpa kekerasan. Komandan Hartono melihat tekad putus asa di mata Johnny. Ia melihat bagaimana seorang anak berjuang untuk ayahnya,
meskipun ia yakin ada yang tidak beres. Komandan Hartono, didorong oleh rasa kemanusiaan dan desakan waktu, akhirnya menghela napas panjang. Baik, 5 menit. Itu waktu yang sangat berbahaya, Johnny. Saya beri kau waktu 5 menit, dan kami akan membidik dari sini. Jika dalam 5 menit ayahmu tidak keluar, atau jika ular itu menunjukkan tanda-tanda agresif, kami akan menembak. Kami akan menembak tanpa ragu-ragu, mengerti? Komandan Hartono menurunkan senapannya, tetapi matanya tetap waspada. Terima kasih, Pak Komandan, ucap Johnny. Ia tahu ia baru saja membeli waktu yang sangat tipis. Johnny berbalik, merangkak masuk lagi ke dalam gua. Ia harus berdialog, bukan hanya dengan ayahnya yang keras kepala, tetapi juga dengan si hitam, makhluk yang telah ia anggap sebagai penglaris, peliharaan, dan penjaga. Bapak harus mendengarkan saya. Tim SAR di luar sudah siap menembak si hitam, bisik Johnny pada ayahnya. Pak Suyitno meneteskan air mata. Jangan, nak. Dia hanya ingin Bapak bersamanya. Tidak, Pak. Dia akan mati jika Bapak terus di sini. Bapak harus memilih. Si hitam, atau keselamatan Bapak dan rahasia kita. Johnny menekan. Si hitam sudah memberi kita segalanya. Sudah saatnya kita memberikan dia kebebasan dan kehidupan yang lebih baik, jauh dari manusia. Si hitam mendesis keras lagi, seolah memahami pembicaraan tegang itu. Ia perlahan mengendurkan lilitannya, memberikan ruang di antara tubuhnya yang masif dan tubuh Pak Suyitno. Piton raksasa itu menatap Johnny, seolah-olah menunggu keputusan. Johnny merasakan hawa dingin yang luar biasa dari kehadiran si hitam, tetapi ia melihat Pak Suyitno mengambil napas terakhirnya dan mengangguk lemah. Ya, nak. Sudah waktunya. Sudah waktunya kita berpisah. Bapak sudah terlalu lama menyembunyikan kebenaran ini, kata Pak Suyitno, air matanya membasahi pipi. Waktu hampir habis. Johnny harus segera melaksanakan rencana perpisahan yang menyakitkan ini, sambil tetap menjaga agar si hitam tidak panik dan menyerang. Keputusan untuk melindungi rahasia dan keselamatan ayahnya telah dibuat, dan kini mereka harus menghadapi konsekuensi emosionalnya di bab berikutnya. Jam berdetak cepat, bukan dalam hitungan suara, tetapi dalam ketegangan yang menyesakkan di dalam gua. Di luar, Johnny bisa merasakan tatapan tajam dari tim SAR yang menunggu, jari-jari mereka pasti sudah siaga di pelatuk senapan bius. Johnny tahu, perpisahan ini harus terjadi dengan cepat, damai, dan tanpa gejolak. Bapak, dengarkan saya baik-baik. Kita tidak akan membunuhnya. Kita akan memberinya hadiah terbesar yang pernah Bapak berikan, kebebasan, ujar Johnny, berjongkok di samping ayahnya. Pak Suyitno, yang kini lebih tenang setelah mengakui dosanya, memandang si hitam yang masih melilit longgar. Air mata menggenang di mata tua itu. Dia tidak akan mengerti, nak. Dia hanya tahu tempat ini adalah rumahnya, dan Bapak adalah makanannya, bisik Pak Suyitno. Dia bukan makanan, Pak. Dia penjaga, seperti yang Bapak bilang. Penjaga yang hebat, yang telah membuat keluarga kita makmur. Tapi sekarang, ia terlalu besar untuk Karangsari, tekan Johnny. Ia menoleh ke arah piton raksasa itu. Mengabaikan rasa takutnya, Johnny berbicara kepada ular itu dengan suara rendah dan menenangkan, seolah-olah ia sedang berbicara dengan binatang peliharaan yang marah. Si hitam, panggil Johnny pelan. Ayahku, Pak Suyitno, dia sudah tua. Dia sakit. Dia tidak bisa lagi menjagamu di sini. Kalau kau terus menahannya, orang-orang di luar sana akan datang dan melukaimu. Mereka akan membawamu pergi. Kau tidak mau itu, kan? Ular itu merespons dengan gerakan lambat. Kepalanya yang besar miring sedikit, mengamati Johnny, matanya yang kuning seperti permata mengkilap di kegelapan. Johnny melihat ayahnya mengangguk. Pak Suyitno merangkak sedikit lebih dekat ke kepala si hitam. Ia mengelus sisik piton yang dingin itu, memberikan sentuhan perpisahan yang penuh kasih. Nak, anakku si hitam, bisik Pak Suyitno, isakannya tertahan. Maafkan Bapak. Bapak bukan majikan yang baik. Bapak melupakanmu. Tapi Bapak tidak pernah berhenti menyayangimu. Kau sudah memberi kami segalanya. Sekarang, Bapak minta kau pergi. Jauh dari desa ini. Pergi ke hutan yang lebih besar di selatan sana. Di sana, tidak ada manusia yang akan mengganggumu. Di sana, kau bisa hidup bebas, menjadi raja hutan. Pak Suyitno mengecup puncak kepala si hitam yang dingin. Pergi, nak. Jangan kembali lagi. Jaga dirimu baik-baik.
Momen itu sangat menyentuh dan tidak masuk akal. Di satu sisi, ada seorang pria yang mengucapkan selamat tinggal kepada makhluk yang memberinya kekayaan. Di sisi lain, ada seekor predator mematikan yang tampaknya mengerti kata-kata tersebut. Secara mengejutkan, si hitam bereaksi. Ia perlahan-lahan mengendurkan semua lilitannya dari tubuh Pak Suyitno. Piton raksasa itu kemudian menyentuhkan kepalanya yang besar dan dingin ke bahu Pak Suyitno, sebuah gerakan yang anehnya menyerupai elusan perpisahan. Kemudian, dengan gerakan yang anggun namun cepat, si hitam mulai bergerak mundur. Ia menyusuri dinding gua, tubuhnya yang masif bergerak ke arah lubang kecil di bagian belakang gua, sebuah celah yang mungkin mengarah ke jurang yang lebih dalam dan tersembunyi. "Sekarang, Pak, cepat," desak Johnny. Pak Suyitno mengangguk, lalu dengan susah payah ia berdiri. Dengan bantuan Johnny, ia berjalan cepat menuju mulut gua, meninggalkan jejak seretan ular yang kini semakin jauh dan menghilang di kegelapan. Tepat saat si hitam menghilang sepenuhnya di kedalaman gua, Johnny dan Pak Suyitno merangkak keluar. Wajah Pak Suyitno terlihat pucat pasi, tetapi ia selamat. "Kami keluar. Ayah saya selamat. Dia hanya kelelahan dan terkilir," seru Johnny kepada tim SAR. Komandan Hartono dan timnya segera bergerak. Mereka terkejut melihat Pak Suyitno yang keluar hidup-hidup dan ular itu tidak terlihat. "Mana ularnya, Johnny?" "Di mana?" tanya Komandan Hartono. "Waspada, senapan bius masih diarahkan ke celah gua." "Ular itu, dia pergi, Pak Komandan." "Begitu dia melepaskan ayah, dia langsung mundur, mungkin dia ketakutan karena kedatangan kita," jelas Johnny, berbohong sekali lagi demi melindungi rahasia ayahnya. "Dia tidak ada lagi di dalam. Ayah saya aman, tapi tolong, cepat bantu dia." Komandan Hartono, meskipun curiga, mengesampingkan pertanyaan. Keselamatan Pak Suyitno adalah prioritas. Mereka segera memasang tali dan tandu darurat untuk mengangkat Pak Suyitno dari lereng curam itu. Saat proses evakuasi yang menegangkan berlangsung, Johnny mengambil waktu sejenak. Ia melihat kembali ke mulut gua yang gelap itu. Kabut tebal perlahan-lahan mulai menipis, seolah-olah tugasnya untuk menyembunyikan rahasia telah selesai. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh yang samar-samar, jauh di bawah jurang. Suara itu adalah pergerakan tubuh si hitam yang besar, yang kini benar-benar menjauh, mencari kehidupan baru di alam liar yang lebih dalam. Johnny merasakan gelombang kesedihan yang tak terduga. Ia telah membantu memutuskan ikatan yang salah, ikatan yang beracun, tetapi ikatan itu juga yang telah menjaga keluarganya. Johnny mendongak ke langit yang perlahan mulai terlihat. Ia menghela napas panjang, sebuah perpaduan kelegaan dan rasa bersalah. Rahasia keluarga mereka aman, tetapi harga dari keselamatan ini adalah perpisahan permanen dengan penjaga rahasia itu. Pak Suyitno telah berhasil dievakuasi, tetapi ia masih memegang erat tangan Johnny. "Terima kasih, Nak. Kau menyelamatkan Bapak dan juga si hitam," bisiknya. Mereka meninggalkan hutan larangan, meninggalkan gua tersembunyi itu dan jejak seretan si hitam yang kini perlahan akan ditelan oleh alam. Di balik keberhasilan operasi penyelamatan, hanya Johnny dan Pak Suyitno yang tahu bahwa mereka tidak hanya menyelamatkan seorang petani dari keterperangkapan, tetapi juga menyelamatkan seluruh desa dari kebenauan pahit tentang penglaris yang selama ini diam-diam hidup di perbatasan ladang mereka. Kini, saatnya kembali ke desa dan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tak terhindarkan. Pak Suyitno dibawa kembali ke Karangsari dalam tandu darurat, dielu-elukan oleh warga desa yang lega. Mereka semua berkumpul di rumahnya, dari Buarsih yang histeris dan segera memeluk suaminya, hingga tetangga-tetangga yang sebelumnya ikut mencari. Kabut tebal yang selama 2 hari menyelimuti desa akhirnya benar-benar hilang, seolah-olah pertunjukan misteri itu telah usai. Komandan Hartono, meskipun bingung dengan hilangnya ular raksasa yang tiba-tiba, melaporkan bahwa Pak Suyitno ditemukan dalam keadaan lemas karena kelelahan ekstrim dan mengalami dislokasi ringan di kaki karena jatuh ke dalam ceruk gua. Tidak ada laporan resmi mengenai ular piton 9 meter yang pergi ke alam liar, karena Johnny dan Pak Suyitno berhasil menutupinya. Saat wartawan lokal mencoba mewawancarai Pak Suyitno, ia menceritakan versinya, yang telah disepakati bersama Johnny. "Saya terlalu bersemangat memanen jagung sendirian dan lupa diri di tengah kabut yang sangat tebal. Saya kelelahan, dan mungkin saya berhalusinasi, Nak. Saya melihat bayangan besar, seperti ular atau akar pohon raksasa, dan saya jatuh ke dalam gua. Untungnya,
putra saya, Johnny, datang tepat waktu. Saya hanya tersesat dan kelelahan. Kebohongan putih ini diterima oleh semua orang. Desa Karangsari memilih untuk menerima penjelasan sederhana ini daripada menggali kemungkinan mistis yang bisa mengganggu kedamaian mereka. Bagi warga, Pak Suyitno adalah petani teladan yang hanya kecolongan karena usianya. Beberapa hari setelah kembali, Pak Suyitno pulih secara fisik, tetapi secara emosional, ia telah berubah. Rahasia yang selama puluhan tahun ia pikul telah dibongkar, dan pengakuannya kepada Johnny menjadi jembatan baru dalam hubungan ayah anak itu. Johnny tidak lagi melihat ayahnya hanya sebagai petani sederhana, melainkan sebagai manusia yang pernah putus asa, membuat pilihan yang salah, tetapi memiliki hati yang besar untuk memelihara dan akhirnya melepaskan makhluk yang memberinya kemakmuran. Hubungan mereka menjadi lebih dalam, dilandasi kejujuran dan pemahaman yang baru. Johnny duduk di samping ayahnya yang sedang beristirahat di teras. "Bapak benar-benar sudah ikhlas melepaskan si hitam?" tanya Johnny pelan. Pak Suyitno tersenyum. "Sudah, Nak. Sejak kau bilang kita harus memberinya kebebasan, Bapak sadar. Hubungan kami sudah berakhir. Kami sudah sama-sama tua. Bapak sudah mendapatkan semua yang Bapak butuhkan. Sudah saatnya dia mendapatkan kehidupan yang ia butuhkan. Dia adalah dosa Bapak, tetapi juga penyelamat Bapak." Pak Suyitno kemudian menarik napas dalam. "Mulai sekarang, Bapak tidak akan pernah lagi melupakan kebersamaan kita, Nak. Bapak akan lebih banyak menghabiskan waktu denganmu, mengurus ladang ini. Semuanya akan kita lakukan dengan cara yang benar, cara yang bersih." Johnny mengangguk, lega. Ia tahu bahwa penebusan ayahnya dimulai hari itu, bukan dengan membunuh masa lalu, tetapi dengan melepaskannya. Waktu berlalu. Kabar hilangnya Pak Suyitno berangsur-angsur menjadi cerita lama di Karangsari. Ladang jagung di perbatasan hutan larangan kembali subur. Johnny dan Pak Suyitno bekerja bahu-membahu, tanpa pernah lagi melangkah ke dekat celah gua di lereng curam itu. Mereka membiarkan alam mengambil kembali rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Bu Arsih, meskipun tidak pernah tahu kebenaran mutlak tentang ular raksasa itu, merasakan kedamaian yang aneh. Ia melihat suaminya menjadi lebih ringan, lebih rileks, seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul telah terangkat. Ia bersyukur putranya, Johnny, telah menjadi pahlawan yang menyelamatkan keluarga mereka dari bencana. Kisah hilangnya Pak Suyitno menjadi legenda desa, dikaitkan dengan kekuatan kabut yang menyesatkan dan keajaiban seorang anak yang berani. Tidak ada yang pernah tahu bahwa di balik kabut, ada cerita tentang pesugihan yang disayangi, ikatan tak terduga antara manusia dan monster, dan pengorbanan seorang anak untuk menjaga aib ayahnya. Di malam hari, Johnny sering melihat ke arah hutan larangan yang gelap. Terkadang, ia berpikir ia mendengar suara mendesis yang sangat jauh, suara perpisahan dari si hitam yang kini bebas di alamnya. Ia tersenyum. Desa Karangsari kembali tenang, tetapi keluarga Suyitno telah belajar pelajaran yang tak terlupakan. Harga sebuah rahasia keluarga sangatlah mahal, dan terkadang, cinta yang paling besar datang dari tempat yang paling menakutkan.